Hai, saya Ferdi Solaiman. Sekarang saya umurnya 47, sebagai pekerja seni, aktor, director, dan produser. Oke, jadi masalah rambut ini sebenarnya masalah jangka panjang ya. Dan katanya sih hot shower itu nggak bagus gitu. Makin lama menipis ya, bukan rontok. Karena saya tidak pernah menemukan rambutnya rontok di bantal atau di shower, tapi kayak menipis, receding hairline, dan itu menjadi udah masalah 20 tahunan sebenarnya yang I struggle with. Dan pada saat saya masuk ke dunia entertainment ya itu jadi lumayan masalah besar karena membuat penampilannya jadi terbatas gitu. Oke, jadi awal-awal sih biasanya mungkin kita nggak terlalu nganggap serius gitu ya. Perawatan luar, hair tonic, segala macam, mungkin lidah buaya dan shampoo dan segala macam. Tapi it doesn't work gitu. Nah disitulah akhirnya ketemu dengan Farmanina Clinic di DHI, dari chat di Instagram, di DM, sampai akhirnya benar-benar datang ke sini, ngeliat fasilitasnya, terus ngobrol banyak hal tentang masalah kerontokan rambut. Untuk kasusnya Ferdi ini, dia mengalami kehilangan rambut yang cukup luas. Jadi kita perlu akar rambut dari daerah donor yang lebih banyak. Nah, saya setelah melakukan treatment pre-operation kira-kira 6 bulanan, kita lakukan PRP seperti biasanya, supaya ketika diambil rambutnya lebih intak. Jadi pembungkusnya itu lebih baik dan diambil tidak akan patah-patah, dan ketika ditanamkan dia keberhasilannya akan menjadi lebih tinggi. Seperti itu. Ini menarik, ada prosedur yang bernama PRP di sini yang diambil dari darah kita sendiri, dicari growth hormonnya, terus disuntikan kembali ke kulit kepala. Kulit kepalanya disiapin, growth hormonnya disiapin, tapi nggak dikasih pupuknya, nggak dikasih nutritionsnya gitu. Jadi begitu dikasih obat minum, langsung signifikan banget tuh kerasanya tuh pas udah PRP ke 6, 7, 8 tuh udah dengan obat minum gitu. Itu langsung signifikan, baby hairnya mulai numbuh, mulai panjang. Di tempat yang tadinya sudah nggak ada akar rambut, jadi ada akar rambut baru gitu. Jadi and it feels healthy ya, karena it's your own blood gitu. Ketika kita mendesain, terus kita mengatur tingginya atau batas hairline-nya itu ya, kita gambar dulu hairline-nya, terus kebutuhan rambutnya berapa banyak. Itu sebuah tantangan yang begitu menarik dan bagi saya menyenangkan lah. Dengan luasan kehilangan rambut yang lebih luas, sebenarnya nggak ada bedanya dengan yang lainnya ya. Dia akan tumbuh seperti sama dengan yang lainnya. Tidak akan menjadi lebih lama, tapi memang harus yang kita hindari itu selama 1 bulan adalah tidak olahraga yang berkeringat ya. Terus tidak memakai topi selama 1 bulan, tidak berenang ya. Jadi jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu keringat terlalu berlebihan seperti itu. Setelahnya lakukan PRP setiap 1 bulan supaya dia kuat dan pertumbuhannya lebih baik seperti itu. Kalau dulu sebelum ada teknik hair transplant ini, biasanya si para lelaki itu dia hopeless lah, pasrah, ya sudahlah saya botak aja mau bagaimana, atau dia coba dengan segala macam obat ini obat itu segala macam yang memang tidak bisa tumbuh juga karena tidak ada akar rambutnya. Dengan ditemukannya teknik terbaru ini, direct hair implantation ini sebenarnya sebuah harapan yang bagus sekali buat orang-orang yang mengalami pengurangan rambut atau kebotakan ya. Ini harapan yang besar sekali. Selagi rambut di donor di belakangnya masih bagus, segerakan lakukan, karena kita bisa mengambil rambut sebanyak mungkin yang kita bisa pindahkan di depan. Dan satu lagi pesan saya, kalau mau melakukan transplantasi rambut,
konsultasikan dulu dengan dokternya dengan baik. Jangan sampai ketika rambut yang diambil di daerah donor kita tanamkan tidak tumbuh, itu sayang sekali karena nanti tidak ada lagi rambut yang bisa dipindahkan. Itu saja. Oke, kenapa kita memilih hitungannya dalam rambut? Jadi dalam satu graf itu kadang-kadang ada 1 rambut atau 2 rambut atau 3 rambut. Kalau untuk orang Asia atau orang Indonesia biasanya paling banyak adalah 3 rambut. Nah, kalau seumpamanya dikatakan bahwa akan menanam 1000 graf. Kalau benar satu akar rambutnya itu isinya 3 ataupun 3 semua, jadi ada 3 ribuan ya. Tapi kalau hanya satu aja isinya kan hanya 1000 dan itu tidak akan menghasilkan hasil yang bagus. Jadi densitasnya memang jadinya jarang-jarang. Makanya kenapa kita atur, kita hitungnya rambut, karena rambut itu bisa ngatur yang 3 rambut ditaruh di mana, yang 2 rambut ditaruh di mana, yang 1 kita bikin untuk hairline, sehingga secara estetiknya indah gitu. Jadi cukup sukses. Nah, jadi nanti di tahap yang kedua ini ya mudah-mudahan kepake semua. Pakai lah, makanya nggak dibuang. Oh, boleh dibuang. Buang jadi jambang. Jadi saya sangat picky terus terang karena hairline is an art form. At the end of the day, ini bukan hal yang bisa sekali jadi terus pulang kayak beli tas atau beli barang import gitu ya. You need maintenance, kita butuh konsultasi, kita butuh perawatan post afternya gitu. Nah, yang saya suka dari sini adalah kayak treatment ke depannya bagaimana menjaga transplant ini supaya bisa menjadi maksimal dan subur. Kita butuh itu gitu, kita butuh maintenance relationship itu, dan itu yang saya bisa dapatkan di sini yang mungkin tidak bisa didapatkan di tempat lain. Mudah-mudahan dengan transplantasi rambut yang saya lakukan di sini banyak sekali style yang bisa dicoba dan saya bisa mungkin mewarnai rambut ke arah yang lebih ekstrim atau apa yang bisa membantu pembentukan karakter yang saya mainkan gitu. Jadi semua yang ada di sini ramah, full of information, sangat tempatnya juga sangat bersih dan higienis karena saya sangat prone to that. Dan sekarang saya akan melakukan hair transplantasi dan mudah-mudahan kedepannya itu everything works well. Dengan saya sudah mengikuti semua prosedurnya secara rapi dan mungkin malah lebih. PRP-nya kayaknya kemarin pas sudah 6 kali sebenarnya udah oke, tapi saya masih melakukan sampai 8 kali. So hopefully everything works well. Akhirnya 5.000 helai berhasil ditransplant dari daerah donor ke depan dan seperti dilihat full banget, dense banget, rapat banget. Kesan saya adalah happy banget karena akhirnya hari yang panjang ini bisa selesai. Khawatir seperti apa sih gitu karena ini baru pertama kali itu akhirnya terlewati dan puas dengan hasil dari transplantnya. Tingkatin terus servisnya, pelayanannya, ini udah keren banget dan thank you banget buat para krunya. So oke banget. Nanti ketemu lagi di depan kamera udah beda nih. Transplant rambut, Farmanina saja.